Selamat pagi anak kami kelas 8C. Apa kabar nak? Semoga kami semua sehat ya nak. Oke baiklah, materi kita untuk hari ini kita akan coba mendalami tentang sistem ekspresi manusia sebagai tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, siswa diharapkan dapat menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekspresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan. Mana organ-organ ekskresi itu? Yaitu ginjal, kulit, hati, paru-paru. Ya, inilah organnya kawan. Nah, lebih jelasnya kita akan bahas satu per satu. Bahwasanya ginjal ini termasuk organ ekskresi yang mana terdapat pada tulang pinggang kiri dan kanan. Saluran daripada urin itulah yang dikatakan tadi dengan tubulus itu, ya, ada salurannya. Henle, lengkung henle, katanya tubulus distal. Itu nyampe lah dia ke kantong kemih. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi fungsinya, bahwasanya fungsi itu melakukan 3 fungsi ya nak. Fungsi pertama adalah menyaring darah. Yang kedua, menyerap sari-sari makanan. Lalu ketiga, mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh. Nah, anak kami sekalian, bagaimana proses pembentukan urin di dalam ginjal? Yang pertama, di bagian korteks ini, tepatnya di glomerulus yang tersimpan dalam kapsul Bowman, darah itu disaring, lalu hasilnya adalah urin primer. Kemudian hasil saringan urin primer disaring lagi oleh medula ginjal, lalu hasilnya adalah urin sekunder. Lanjut, hasil saringan daripada medula ginjal dilanjutkan itu ke pelvis renalis ataupun ke rongga ginjal. Dan hasil saringannya itu adalah urin yang mana? Yang sesungguhnya, artinya setelah dia berada di pelvis renalis, maka urin akan tersimpan sementara. Sedangkan zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh itu akan dibagaimanakan? Akan disalurkan ke jantung melalui pembuluh darah. Ya, itu nak. Kemudian kita akan beralih lagi ke kelanjutannya, yaitu tahap pengeluarannya, tahap augmentasinya. Setelah urin terbentuk, kemudian disalurkan ke pelvis renalis, dan pada akhirnya keluarlah dia dari ginjal menuju ureter. Kemudian sampailah ke bagian kantong kemih, yang mana kantong kemih itu bersifat elastis, bisa kempes, bisa kembang. Jadi dia tergantung dari urin yang sudah diturunkan dari ginjal ke ureter dengan daya tampung sekitar 0,5 liter. Ya, ini harus kita tahu ya nak. Isi daripada kantong kemih kita itu bisa mencapai 0,5 liter. Baik, sekarang kita lihat bagaimana caranya sebenarnya proses pengeluaran urin itu terjadi. Itu hanya karena ada tekanan di dalam kantong kemih, sehubungan karena kantong kemihnya sudah penuh. Nah, akibatnya kantong kemih tadi memicu kontraksi otot perut dan otot kantong kemih. Maka pada akhirnya urin pun akan keluar. Itu ya nak.
Sekarang kita beralih ke gangguan atau penyakit pada ginjal. Yang pertama ada nefritis, yang mana merupakan penyakit rusaknya nefron pada bagian glomerulus ginjal, menyebabkan asam urat masuk kembali, urea pun kembali ke pembuluh darah, dan terjadinya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi ataupun penyerapan air terganggu. Jadi berarti terganggunya penyerapan air ini disebutkan dengan edema. Bagaimana upaya untuk menanggulangi nefritis? Yaitu dengan mencangkok ginjalnya atau dengan cuci darah. Yang kedua, batu ginjal. Batu ginjal itu juga merupakan gangguan akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal atau kandung kemih. Kandungan batu ginjal yaitu kalsium oksalat, asam urat, kristal, kalsium fosfat. Dan endapan ini terbentuk jika seseorang banyak mengonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air, serta sering menahan kencing. Bagaimana upaya untuk mencegahnya? Yaitu tidak menahan kencing kita, banyak minum air putih setiap hari, dan membatasi konsumsi garam mineral yang lebih banyak. Oke nakku, yang ketiga adalah albuminaria. Apa itu albuminaria? Yaitu merupakan penyakit akibat kerusakan pada glomerulus sehingga pada urin ditemukan protein. Penyakit ini terjadi karena kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan ataupun penyakit albuminaria. Gimana cara pencegahannya? Yaitu tidak menahan kencing, membersihkan tempat keluarnya kencing, banyak minum air putih, dan memakan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri bila itu kena bakteri pada saluran kemih kita. Yang kelima yaitu diabetes insipidus. Diabetes insipidus merupakan penyakit yang disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi ini menyatakan bahwa tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dia sering kencing. Jadi bagaimana upaya untuk menanganinya? Caranya adalah dengan memberikan suntikan antidiuretik agar dapat mempertahankan pengeluaran kencing secara normal. Oke kawan, yang terakhir, kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal sehingga ada darah dalam urin, kerusakan ginjal, dan dapat memengaruhi kerja organ lainnya. Nah, anak-anak kami sekalian, jika kanker menyebar akan menyebabkan kematian. Jadi upaya pencegahan kanker ginjal adalah
menghindari penggunaan bahan kimia yang memicu kanker. Oke anak kami, sekian dan terima kasih. Sebagai tugas yang pertama, tuliskan 4 organ ekskresi pada manusia. Kedua, gambarkanlah keempat organ ekskresi tersebut. Ketiga, jelaskanlah proses ataupun tahapan pembentukan dan pengeluaran urin dari ginjal. 4. Jelaskanlah bagaimana kelainan dan penyakit pada ginjal dapat dicegah. Oke, sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.